Akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Menurut PSAK 64 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Pada bagian ini akan dibahas proses konsolidasi saat setelah akuisisi atas seluruh kepemilikan entitas anak. Sebagai contoh, PT Nusantara melakukan akuisisi keseluruhan saham yang dimiliki PT Andalas pada 1 Januari 2015. Bisa dilihat pada gambar 3.1. Kemudian untuk memudahkan penjelasan dalam buku ini, seluruh jurnal umum maupun jurnal eliminasi akan diberi penomoran secara berurutan serta diberi tanda C sebagai petunjuk bahwa jurnal tersebut adalah jurnal eliminasi. Ya, itu contohnya bisa dilihat di buku pada gambar 3.1. Dengan ini PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnal pada tanggal 1 Januari 2015. Investasi pada PT Andalas berada di kredit yaitu sebesar 1,2 M dan kas pada kredit 1,2 M juga. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas juga bisa dilihat pada gambar 3.2. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas, sedangkan laporan posisi keuangan PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sebesar 1.200.000 serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas dengan jumlah yang sama. Hal ini juga menginformasikan bahwa transaksi akuisisi suatu entitas merupakan transaksi perusahaan investor dengan pemilik sebelumnya, perusahaan investi, sehingga kas yang dibayarkan PT Nusantara atas akuisisi ini dibayarkan kepada pemilik PT Andalas sebelumnya, bukan pada PT Andalas. Kemudian ada kertas kerja konsolidasian. Untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas saat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Bisa ditunjukkan pada tabel 3.2. Pada tabel 2 adalah saldo yang diperoleh dari laporan posisi keuangan PT Andalas dan PT Nusantara, juga terdapat pada tabel 3.2. Saldo untuk setiap perusahaan ditempatkan berdampingan untuk memudahkan proses konsolidasi. Jika terdapat lebih dari satu entitas anak yang akan dikonsolidasikan, dapat ditambahkan kolom lainnya untuk entitas anak tersebut. Bisa dilihat pada tabel 3.2. Dua kolom selanjutnya yang digunakan untuk menempatkan nilai eliminasi sebagai penyusunan atas saldo-saldo yang dilaporkan oleh setiap perusahaan, sehingga mencerminkan nilai yang tepat untuk konsolidasian. Untuk memperoleh pengidentifikasian setiap nilai yang dimasukkan pada kolom ini dapat diberikan penomoran yang baik di sisi debit dan kreditnya, sedangkan kolom terakhir merupakan saldo setiap akun-akun yang telah disesuaikan dengan
nilai eliminasi dan merupakan nilai yang disajikan sebagai saldo konsolidasian. Kemudian ada jurnal eliminasi berdasarkan kertas kerja yang disajikan pada tabel 3.2. Satu-satunya jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas entitas anak ditujukan pada jurnal 2C. Saldo saham PT Andalas pada debit yaitu 800 juta, saldo laba 400 juta pada debit, dan investasi pada PT Andalas pada kredit yaitu 1,2 M. Jurnal ini hanya dapat dibuat pada kertas kerja konsolidasian saja, bukan pada buku setiap perusahaan. Akun investasi perlu dieliminasi karena dari sudut konsolidasi suatu perusahaan tidak dapat melakukan investasi pada perusahaannya sendiri. Sedangkan akun-akun ekuitas entitas anak perlu dieliminasi karena ekuitas atau aset bersih entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk. Dapat pula dikatakan bahwa akun investasi pada buku entitas induk mencerminkan investasi induk atas aset bersih dari entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian. Laporan posisi keuangan konsolidasian untuk PT Nusantara ditunjukkan pada gambar 3.3. Di sini teman-teman bisa melihat contoh gambar 3.3, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada bagian ekuitas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara ekuitas konsolidasian dengan ekuitas yang dimiliki PT Nusantara sebagai entitas induk. Hal ini disebabkan sesaat setelah kombinasi bisnis tidak ada aktivitas operasi yang diperhitungkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Kombinasi bisnis melalui pengakuisisian saham salah satu perusahaan oleh perusahaan lain memperkenankan setiap perusahaan yang terlibat dalam proses akuisisi untuk tetap berdiri secara badan hukum dan melanjutkan aktivitas operasional seperti biasa setelah terjadinya akuisisi. Hal ini berbeda dengan kombinasi bisnis melalui peleburan usaha yang mungkin menyebabkan salah satu atau seluruh entitas yang terlibat dibubarkan secara hukum. Dalam proses konsolidasi sesaat setelah proses akuisisi, hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Sebagai implikasi dari dilakukannya aktivitas operasional bisnis oleh masing-masing entitas yang terlibat dalam kombinasi bisnis, maka setiap entitas akan membuat laporan keuangan masing-masing. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kemudian laporan perubahan modal konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Laba rugi bersih konsolidasian. Menghitung laba rugi bersih konsolidasian pada prinsipnya sama dengan menghitung laba rugi bersih entitas individu, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban. Namun, dalam menyiapkan laba rugi bersih konsolidasian, hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Perhitungan laba rugi bersih konsolidasian dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak
ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak, dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Yang perlu diingat adalah segala pendapatan yang berasal dari investasi pada entitas anak harus dieliminasikan dalam perhitungan laba rugi konsolidasian untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Jika tidak terdapat komponen-komponen khusus, maka dalam kepemilikan sepenuhnya oleh entitas induk, seharusnya laba rugi bersih konsolidasian akan sama dengan laba rugi bersih milik entitas induk. Saldo laba dan dividen konsolidasian. Saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah dikurangi dengan laba rugi bersih konsolidasian serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Hanya dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasian, karena dalam sudut pandang konsolidasi, pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian. Proses konsolidasian pada periode setelah terjadinya akuisisi juga dapat menggunakan alat bantu kertas kerja konsolidasian seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.3. Yang membedakan yaitu kertas kerja konsolidasian setelah terjadinya akuisisi memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian laporan laba rugi, bagian laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan. Untuk tabelnya bisa dilihat pada tabel 3.3. Pada bagian awal dari kertas kerja konsolidasian ini dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi konsolidasian. Didahului dengan menyajikan akun-akun bersaldo kredit terlebih dahulu, seperti pendapatan atau keuntungan, kemudian menyajikan akun-akun bersaldo debit seperti beban-beban atau kerugian. Di akhir bagian laporan laba rugi, dijumlahkan nilai saldo kredit dan debit untuk setiap kolom sehingga diperoleh laba rugi bersih untuk entitas induk. Laba rugi bersih untuk entitas anak, jumlah saldo debit dan kredit untuk kolom eliminasi, dan laba rugi konsolidasian pada kolom terakhir. Nilai yang muncul pada akhir bagian laporan laba rugi ini yang kemudian akan diteruskan pada laporan saldo laba. Yang kedua yaitu laporan saldo laba. Terdiri dari saldo laba awal ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih dikurangi dividen sehingga diperoleh saldo untuk saldo laba di akhir periode. Nilai laba rugi bersih pada bagian saldo laba diperoleh dari yang muncul pada akhir bagian laporan laba rugi yang sebelumnya telah disajikan. Pada akhir bagian laporan saldo laba disajikan pula saldo akhir untuk saldo laba entitas induk, entitas anak, saldo debit dan saldo kredit kolom eliminasi, serta saldo laba konsolidasian akhir pada kolom terakhir. Bagian yang terakhir yaitu bagian laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi aset, liabilitas, dan ekuitas dari entitas-entitas yang dikonsolidasikan. Akun-akun aset disajikan terlebih dahulu termasuk akun-akun kontra aset. Kemudian dilanjutkan dengan akun-akun liabilitas dan ekuitas.
Jumlah saldo akun-akun aset dan kontra aset haruslah sama dengan jumlah akun-akun liabilitas dan ekuitas. Ketika menyajikan saldo laba pada bagian ekuitas, saldo yang digunakan adalah berasal dari saldo yang sebelumnya telah diperhitungkan pada bagian laporan saldo laba. Selanjutnya, konsolidasi setelah terjadinya akuisisi. Yang pertama, konsolidasi pada akhir tahun akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas yang disajikan dalam neraca saldo per 31 Desember 2015. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara mencatat dividen sebesar 50 juta dikali 100% kepemilikan PT Nusantara terhadap PT Andalas. Jadi, jurnalnya kas debit 50 juta dan investasi pada PT Andalas kredit 50 juta. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Maka, PT Nusantara mencatat laba bersih sebesar 200 juta dikali 100% kepemilikan atas PT Andalas, hasilnya 200 juta. Jadi, jurnal pada 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas debit 200 juta dan bagian laba atas PT Andalas kredit 200 juta. Selanjutnya, jurnal eliminasi. Dari perhitungan di atas dapat kita lihat bahwa transaksi dividen dan investasi terhadap laba tereliminasi karena dari sudut pandang konsolidasi tidak ada dividen dan investasi terhadap laba yang dibagikan, sebab penyerahan dividen dan investasi terhadap laba dari entitas anak kepada entitas induk tidak menyebabkan keluarnya sumber daya keuangan dari perusahaan konsolidasi. Maka, jurnal untuk mengeliminasi dividen dan investasi terhadap laba adalah bagian laba atas PT Andalas debit 200 juta dan dividen diumumkan kredit 50 juta, investasi pada PT Andalas kredit 150 juta. Selain jurnal eliminasi, perlu dibuat juga jurnal untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara sebagai entitas induk atas PT Andalas sebagai entitas anak, serta ekuitas dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi, yaitu saham biasa PT Andalas debit 800 juta, saldo laba debit 400 juta, investasi pada PT Andalas kredit 1.200.000.000. Yang selanjutnya, kertas kerja konsolidasi dapat kita lihat dalam tabel 3.6. Neraca saldo dalam tabel tersebut diambil dari tabel 3.4. Sedangkan jurnal eliminasi diambil dari jurnal-jurnal yang telah kita buat sebelumnya. Sedangkan perhitungan konsolidasi dapat ditunjukkan dalam penjumlahan ataupun pengurangan neraca saldo dan jurnal eliminasi. Contohnya saja pada akun penjualan, neraca saldo PT Nusantara sebesar 4.800.000.000 dan PT Andalas sebesar 875 juta. Sedangkan jurnal eliminasi tidak terdapat. Maka konsolidasinya 4.800.000.000 ditambah 875 juta, hasilnya 5.675 juta. Itu yang menjadi konsolidasian. Contoh yang selanjutnya adalah penghasilan dari anak usaha. PT Nusantara
sebesar 200 juta kredit. Sedangkan PT Andalas tidak memiliki penghasilan dari anak usaha. Terdapat pula jurnal eliminasi sebesar 200 juta debit. Jadi, konsolidasi untuk penghasilan dari anak usaha tidak ada. Setelah itu, melakukan perhitungan laba bersih konsolidasi untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 800 juta, dikurangi penghasilan dari PT Andalas sebesar 200 juta, ditambah bagian laba atas PT Andalas 200 juta. Jadi laba rugi konsolidasinya sebesar 800 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk, serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasi sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Pada gambar 3.4, tampak laporan posisi keuangan konsolidasi milik PT Nusantara dan entitas anak. Dapat terlihat bahwa jumlah saldo aset maupun saldo liabilitas dan ekuitas merupakan nilai yang diperoleh dari kertas kerja konsolidasi yang sebelumnya disajikan dalam tabel 3.6. Dan yang terakhir yaitu konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada prinsipnya, prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi atau tahun kedua setelah akuisisi dan selanjutnya adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama memastikan bahwa saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir pada periode sebelumnya. Sebagai ilustrasi untuk prosedur konsolidasi, berikut ini kembali digunakan kasus konsolidasi PT Nusantara dan PT Andalas. Informasi neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016 akan ditunjukkan pada tabel 3.7 berikut ini. Selama periode berjalan, PT Nusantara akan mencatat beberapa jurnal, yaitu yang pertama, untuk mengakui dividen yang dibagikan oleh PT Andalas. Jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2016, kas yang senilai 100 juta yang berada dalam debit pada investasi pada PT Andalas senilai 100 juta pada kredit. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas senilai 250 juta yang berada dalam debit pada bagian laba atas PT Andalas senilai 250 juta yang berada di dalam kredit. Selanjutnya yaitu tabel 3.8 menunjukkan perhitungan eliminasi untuk proses konsolidasi laporan keuangan milik PT Nusantara atas akuisisi seluruh kepemilikan PT Andalas untuk tahun kedua setelah pengakuisisian. Pada tabel 3.8 di sini tertulis bahwa saldo pada tanggal 1 Januari 2016 dalam investasi senilai 1.350 juta dan di dalam modal saham senilai 800 juta dan dalam saldo laba yaitu 550 juta. Selanjutnya di sini tertulis laba bersih dalam investasi senilai 250 juta dan
dalam saldo laba 250 juta. Sedangkan dividen di sini tertulis 100 juta yang bersifat mengurangi dan di dalam saldo laba senilai 100 juta. Di sini juga bersifat mengurangi. Maka saldo pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah pada investasi yaitu 1.500.000.000 juta dan modal saham senilai 800 juta dan saldo laba yaitu 700 juta. Sehingga untuk tujuan konsolidasi, jurnal-jurnal eliminasi yang perlu disiapkan untuk tahun 2016 mirip dengan jurnal eliminasi yang dibuat pada tahun 2015. Yaitu pertama, jurnal untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas dan dividen yang dibayarkan oleh PT Andalas, yaitu bagian laba atas PT Andalas yang berada di dalam debit, yaitu senilai 250 juta. Dan dividen diumumkan terdapat dalam kredit senilai 100 juta. Dan investasi pada PT Andalas senilai 150 juta berada di dalam kredit. Jurnal eliminasi lain yang perlu dibuat adalah jurnal untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas atau entitas anak, serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Di sini tertulis saham biasa PT Andalas senilai 800 juta yang berada di dalam debit dan saldo laba senilai 550 juta di dalam debit. Dan investasi pada PT Andalas yang senilai 1.350.000.000 juta berada di dalam kredit. Kedua adalah jurnal ini mengkreditkan akun investasi untuk menghapuskan saldo awal tahun investasi entitas induk pada entitas anak, serta akun-akun ekuitas entitas anak. Terlihat bahwa saldo laba untuk tahun 2016 adalah 550 juta atau naik senilai 150 juta dari posisi awal ketika dilakukan akuisisi. Kenaikan saldo laba yang juga mencerminkan kenaikan nilai investasi pada PT Andalas merupakan dampak operasi pada tahun sebelumnya dan telah ditunjukkan dalam pelaporan periode sebelumnya. Secara keseluruhan, prosedur penyusun pelaporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode 2016 dapat dilihat pada kertas kerja konsolidasi yang disajikan pada tabel 3.9 berikut ini. Perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara di sini tertulis senilai 1 miliar. Dikurangi penghasilan dari PT Andalas yaitu senilai 250 juta. Ditambah dengan bagian atas laba PT Andalas senilai 250 juta. Maka laba rugi konsolidasian senilai 1 miliar. Sekali lagi dapat terlihat bahwa laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu. Pada gambar 3.5 tampak laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Dapat terlihat bahwa jumlah saldo aset maupun saldo liabilitas dan ekuitas merupakan nilai yang diperoleh dari kertas kerja konsolidasian yang sebelumnya disajikan pada tabel 3.9.